Dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warak, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dang Acarya Siwanata sedang menjelaskan betapa pentingnya seorang pemimpin mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Dang Acarya Siwanata mengambil contoh pengalaman Putri Sima, Ratu dari Kalingga, beberapa ratus tahun yang silam. Ratu Sima meletakkan pundi-pundi emas di perempatan jalan. Tak seorang pun berani mengambilnya. Sampai pada suatu hari, Pangeran Ketut Emas datang berkuda. Dengan sombong, Pangeran Ketut Emas, adik kandung Ratu Sima sendiri, memungut pundi-pundi emas dan membawanya pulang. Berita itu segera tersiar kemana-mana, dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Pangeran Ketut Emas dipanggil menghadap. Semula Ratu Sima sangat marah, tapi akhirnya beliau nampak sedih. Mengapa justru Pangeran Ketut Emas yang berani mengambil pundi-pundi emas? Ratu Sima tidak mempunyai pilihan yang lain. Seorang pencuri, siapapun orangnya harus tetap diganjar dengan hukuman yang setimpal. Putri Sima memerintahkan kepada punggawa kerajaan agar membawa Pangeran Ketut Emas ke alun-alun. Dan sebagai ganjarannya, seorang algojo memotong tangan Pangeran Ketut Emas. Nah, begitulah anak-anakku semuanya. Hukum harus ditegakkan bagaikan mercusuar. Jika sinar hukum telah padam di sebuah negeri, maka banyak orang kehilangan pedoman. Rasa keadilan yang tinggi perlu dimiliki oleh setiap raja ataupun pimpinan. Apa yang telah diputuskan Ratu Sima merupakan langkah nyata dari seorang hamba hukum yang taat serta patuh. Dia tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Sekalipun adik kandung sendiri, jika berani melanggar peraturan, berani melanggar tata tertib bernegara, harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kalian semuanya nanti pada akhirnya akan menjadi para tanda yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh, menyumbangkan dharma bakti serta pikiran untuk kemajuan negara. Bekerja tanpa pamrih, ikut membina kesadaran hukum yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kalian harus mulai memupuk rasa keadilan di hati kalian masing-masing. Jadilah seorang tanda atau seorang pegawai yang baik, yang pantas diteladani segala perbuatannya. Janganlah memutuskan perkara dengan tidak adil hanya karena saudara atau sanak famili ikut terlibat. Ikutlah jejak Ratu Sima dalam usahanya menegakkan hukum di negara Kalingga. Rakuti, kaukah itu Rakuti? Benar. Rupanya kau Rakuti. Apa yang kau lakukan di sini? Kau lihat sendiri. Aku sedang duduk-duduk. Nyaman sekali. Ayo, Rakuti, kita minum-minum bersama. Aku membawa sekendi tuak yang enak rasanya. Ayo, minumlah. Tidak. Minumlah sendiri, Rakai Pinggala. Jangan begitu, Rakuti.
Kau harus menemani aku minum tuak. Ayolah. Aku tidak mau melanggar tata tertib asrama pendidikan ini. Kita semua dilarang minum tuak. Siapa yang melarang? Hah? Siapa yang berani melarangku minum tuak? Suruh kemari. Aku tidak mau melanggar peraturan. Peraturan macam apa itu? Apa mereka tidak tahu bahwa tuak enak rasanya? Tuak dapat membuat sukma kita melayang setinggi awan. Tuak dapat membawa kita pergi jauh mengarungi samudra mimpi. Hanya orang bodoh tidak senang minum tuak. Kalau kau mau minum, silahkan minum sendiri. Aku tidak mau ikut. Kau memang bodoh, Rakuti. Kau bodoh seperti keledai. Dan kau penakut seperti tikus cucurut. Tapi memang begitulah keadaanmu. Bukankah kau hanya berasal dari kaum Sudra? Mengapa kau bisa masuk asrama pendidikan ini, Rakuti? Itu bukan urusanmu, Rakai Pinggala. Kau beruntung bisa masuk asrama pendidikan ini. Dan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai martabat tinggi. Lihatlah aku. Rakai Pinggala berasal dari keluarga ksatria. Seharusnya kau berlutut di hadapanku, Rakuti. Seharusnya kau duduk bersila di hadapanku jika sedang bicara. Aku memang orang Sudra. Tapi aku sudah diterima menjadi siswa di pusat pendidikan ini. Rakai Pinggala, hak dan kewajiban kita sama. Martabat kita sekarang juga sama. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kau orang Sudra. Kau harus menaruh hormat kepadaku, Rakuti. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu sendiri. Kau harus menuruti segala perintahku. Kau bukan guru di sini, Rakai Pinggala. Kau juga hanya seorang murid. Seorang murid tidak pantas memerintah apapun juga kepada murid yang lain. Kurang ajar kau, Rakuti. Keturunan Sudra berani berkata seperti itu di hadapan Rakai Pinggala. Ayo, duduk bersila di hadapanku. Berlutut di hadapanku. Rakai Pinggala, jangan memaksakan kehendakmu. Sebab hal itu tidak akan ada gunanya. Aku bunuh kau, Rakuti. Mari sini. Ku tampar mulutmu yang lancang itu. Tunggu dulu. Jangan, Rakai Pinggala. Jangan. Ada apa ini, Mengapa kalian ribut-ribut? Rasemi, lihatlah temanmu itu. Bukankah dia hanya berasal dari kaum Sudra? Seharusnya dia menaruh hormat kepadaku. Orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi. Sudahlah, jangan ribut. Kalau sampai Bapak Dang Acarya tahu, kalian bisa mendapat hukuman. Aku tidak peduli. Dang Acarya Siwanata tidak perlu ditakuti. Sudahlah, ayo kita pergi, Rakuti, ayo. Kau tidak perlu melayaninya. Awas kau, Rakuti. Suatu saat nanti, kau akan tahu siapa Rakai Pinggala. Dasar orang Sudra. Kau tidak pantas belajar di pusat pendidikan ini. Kau hanya pantas bergaul dengan sekumpulan kambing atau kerbau. Di sana tempatmu. Di tanah-tanah gersang. Atau di ladang-ladang tandus. Di sana rumahmu. Di gubuk-gubuk liar. Di tepi hutan. Kau tidak patut tinggal di sini, Rakuti. Hanya kau. Hanya kau orang Sudra. Pergi sejauh-jauhnya dari sini.
Siapa yang berani melawan Rakai Pinggala? Hah? Apa itu Rakuti? Kalau sampai dia berani berbuat kurang ajar, akan kuinjak-injak mukanya. Aku bebas di sini. Aku tidak terikat pada peraturan macam apapun juga. Aku akan minum tua sampai hatiku puas. Aku akan membakar kerongkonganku sampai seluruh tubuhku menggeletar penuh rasa nikmat. Anak-anakku semuanya, seperti sudah kita ketahui, golongan kasta yang keempat bernama Sudra. Kaum Sudra ini juga biasa disebut kawula atau hamba. Ada 4 macam hamba. Pertama, hamba yang disebut Grihaja. Mereka itu menjadi hamba berkat kelahirannya. Dijelaskan bahwa barang siapa lahir dalam masa penghambaan, dengan sendirinya adalah hamba. Kemudian yang kedua disebut hamba Dwajahirta. Mereka itu menjadi hamba akibat penawanan di dalam perang. Jadi mereka itu sama dengan tawanan perang. Selanjutnya yang ketiga disebut hamba Batadasa. Mereka itu menjadi hamba untuk memperoleh makanan. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah hamba yang disebut Dandadasa. Mereka menjadi hamba karena tidak mampu membayar denda. Nah, keempat hamba ini tinggal di dalam rumah majikannya dan wajib menjalankan segala perintahnya. Oh, ada apa Rakuti? Maaf Bapak dan Acarya Siwanata. Sepertinya Rakai Pinggala sedang tidur. Serentak para siswa yang sedang duduk bersila mendengarkan penjelasan Bapak dan Acarya Siwanata menoleh ke arah Rakai Pinggala. Mereka melihat pemuda berbadan tegap itu menelungkupkan wajahnya ke sebuah arca batu. Perlahan-lahan Dang Acarya Siwanata menghampirinya. Rakai Pinggala? Rakai Pinggala? Rupanya aku tertidur. Kau tidak bisa berbuat seperti ini. Aku sedang memberikan pelajaran. Mengapa kau malah tidur? Apakah kau merasa ngantuk? Iya, aku memang mengantuk sekali. Malam hari adalah waktu untuk tidur. Sedangkan siang hari waktu untuk belajar. Aku tidak bisa tidur semalaman. Dan sekarang aku ngantuk sekali. Kalau kau ngantuk, lebih baik kau tidur di wismamu. Dan jangan mengikuti pelajaran. Aku tidak senang melihat sikap dan kelakuanmu ini, Rakai Pinggala. Perbuatanmu dapat dikatakan menghina kepada guru. Dan menghina kewibawaan serta derajat asrama pendidikan ini. Aku tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Aku hanya mengantuk dan ingin tidur. Bagus. Kalau begitu, pergilah sekarang. Masuk ke ruangan bilikmu dan tidur. Baik. Memang lebih baik aku tidur. Aku sudah bosan mendengarkan pelajaran seperti ini. Nah, kawan-kawan semua. Mari, siapa yang ingin tidur, ikut bersamaku. Cukup anak-anak, cukup. Biarkan saja dia. Perbuatannya sangat kurang ajar. Tidak perlu dicontoh. Sekalipun dia berasal dari kasta ksatria, kalian tidak perlu mengikuti jejaknya. Maaf Bapak, mengapa Bapak tidak menjatuhkan hukuman kepada Rakai Pinggala? Seharusnya dia dimasukkan ke kandang Wijung. Iya,
Perbuatannya seperti perbuatan seekor babi. Masukkan saja ke kandang Wijung dia. Saya setuju, Bapak. Supaya dia kapok. Sombongnya bukan main. Cukup anak-anak, cukup. Bukan kalian yang harus memutuskan. Aku pimpinan asrama ini. Akulah yang harus memutuskannya. Sekarang kembali tenang. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran. Wajah para siswa nampak tidak puas. Sebenarnya mereka ingin melihat Dang Acarya Siwanata mengambil tindakan tegas atas perbuatan Rakai Pinggala yang sangat kurang ajar. Sementara itu, Rakai Pinggala bergegas melangkah meninggalkan teman-temannya, kemudian mengambil kuda. Sementara teman-temannya belajar, Rakai Pinggala malah enak-enak berkuda di halaman rumput di belakang asrama. Malam turun perlahan-lahan. Kabut tipis melayang-layang rendah di permukaan Bukit Pangi. Suasana asrama pusat pendidikan Calon Tanda sunyi senyap. Mendadak muncul sebuah bayangan. Berjalan mengendap menghampiri Wisma Rakuti. Rakuti. Orang sudra itu tidak mau tunduk kepadaku. Aku ingin tahu apa yang diandalkannya. Rakuti, bangun Rakuti. Aku ingin bicara denganmu. Rakuti. Ayo, aku tahu kau belum tidur. Bangun dan temui aku. Cepat Rakuti. Sebelum ku dobrak pintu ini. Bangun, bangun kataku. Bagus. Jadilah orang sudra yang baik. Yang mau menurut. Kau mabok, Rakai Pinggala. Lebih baik kau tidur di wismamu. Memang aku senang mabok. Aku senang minum tua sampai mabok. Siapa berani melarang aku? Kau Rakuti? Kau mau melarang aku? Rakai Pinggala, jangan membuat gara-gara denganku. Sombong sekali kau. Kaulah yang sombong. Kau tinggi hati. Mentang-mentang dari golongan ksatria, kau mau berbuat seenaknya kepadaku. Rakuti, bodoh sekali kau ini. Apa kau sudah tidak punya otak? Aku memang berasal dari golongan ksatria. Dan kau wajib menaruh hormat kepadaku. Ayo jongkok, berlutut di hadapanku. Rakai Pinggala, sampai langit di atas Majapahit ini runtuh, aku tidak akan sudi berlutut di hadapan. Luar biasa. Luar biasa kata-katamu, Rakuti. Maukah kau mengulanginya sekali lagi? Sampai langit di atas Majapahit ini runtuh berkeping-keping, Rakuti tidak sudi tunduk dan berlutut di hadapanmu. Apakah kata-kataku belum jelas? Sekarang kau mau apa, Rakai Pinggala? Aku memang berasal dari kaum sudra. Tapi bukan berarti kau bisa berbuat seenak perutmu terhadapku. Berdebah! Mulutmu kotor! Kau akan menyesal, Rakuti. Aku tidak perlu menyesal hanya karena berani berkacak pinggang di depan Rakai Pinggala. Seorang pemuda berhati busuk, sombong dan tinggi hati. Babi! Babi kau, Rakuti! Kau itulah yang babi. Kau hanya mengaku-ngaku dari golongan kesatria. Apa katamu? Aku benar-benar berasal dari kasta kesatria. Orang tuaku, saudara-saudaraku, sanak kadangku, semuanya berasal dari kasta kesatria. Kau ingin buktinya? Datanglah ke kota Pajang dan tanyakanlah siapa itu Rakai Pinggala. Mungkin kau benar berasal dari kasta kesatria, tapi perbuatanmu, kelakuanmu tidak lebih dari kelakuan dan perbuatan seekor binatang. Kasta sudra lebih tinggi dari martabat binatang. Kubunuh kau, Rakuti! Kubunuh kau! Ayo, Rakuti, mari kita ke lapangan rumput. Mari kita berkelahi. Tidak.
Aku tidak sudi berkelahi dengan seekor binatang. Kau pasti hanya pandai menggigit dan mencakar. Keparat! Akan ku seret kau. Akan ku injak-injak mukamu. Akan ku remukkan tulang-tulangmu. Akan ku rontokkan gigimu. Iya!